Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifatul Ulia dan rekan saya Ananda Putri Atmana. Kami akan menjelaskan tentang pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Baik, yang pertama yaitu pengertian pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Pengendalian internal yang baik merupakan cara bagi suatu sistem untuk melindungi diri dari tindakan-tindakan yang merugikan. Selanjutnya yaitu konsep dasar pengendalian internal. Konsep dasar yang terkandung dalam definisi tersebut adalah: 1. Pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. 2. Memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Yang ketiga, sistem pengolahan data dalam pengendalian internal berguna untuk mengembangkan informasi terkait tujuan dari perusahaan. Yang keempat, pengendalian internal memiliki tujuan dalam laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi tumpang tindih. Menurut Al-Labhani, seperti dikutip oleh Bahasa Lama, pengendali internal yang utama meliputi yaitu adanya pemisahan tugas yang memadai, adanya dokumen dan catatan-catatan yang memadai, adanya otorisasi yang memadai dari manajemen, adanya pengendalian yang memadai atas aktiva dan catatan, adanya penilaian yang independen terhadap kinerja para pegawai, adanya pegawai yang kompeten, adanya uraian tugas, adanya struktur organisasi yang baik dengan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, adanya pengelolaan manajemen yang baik dengan tingkat integritas yang tinggi, kesesuaian operasi. Yang kelima yaitu pengendalian internal dalam audit merupakan suatu proses pengembangan dalam akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa 1. Aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Yang kedua, informasi bisnis akurat. Yang ketiga, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. Yang keempat, untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. Yang kelima, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang keenam, untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Berangkat dari tujuan di atas, maka sistem pengendalian internal dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control. Pengendalian internal akuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan, serta pengawasan fisik atas kekayaan. Yang kedua yaitu pengendalian internal administrasi atau internal administrative control. Pengendalian internal administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan. Misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri dari 1.
struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur dalam organisasi merupakan kerangka untuk pembagian tanggung jawab secara fungsional pada unit organisasi yang dibentuk untuk kepentingan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi dibagi menjadi dua prinsip berikut. Dipisahkan antara fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi dari operasional itu sendiri adalah tugas untuk melaksanakan suatu kegiatan, seperti pembelian. Sedangkan fungsi penyimpanan adalah tugas untuk menyimpan aktiva perusahaan. Suatu fungsi dibatasi, tidak boleh melakukan tanggung jawab penuh untuk semua tahap transaksi. Yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Di sebuah organisasi, setiap transaksi hanya bisa terjadi karena adanya otoritas wewenang untuk menyetujui adanya transaksi. Oleh karena itu, di dalam sebuah organisasi harus ada sistem yang mengatur sebuah wewenang dalam setiap transaksi untuk melindungi kekayaan, uang, dan pendapatan biaya dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit. Dalam pembagian tugas dan fungsi di organisasi tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak dengan praktik yang sehat. Berikut adalah beberapa praktik yang sehat dalam melaksanakan wewenang fungsi di organisasi. Pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Penggunaan formulir dengan nomor urut cetak yang penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya satu orang atau satu unit organisasi tanpa bantuan orang atau unit organisasi lainnya. Adanya pemeriksaan mendadak dengan jadwal yang tidak teratur. Selanjutnya yang keempat yaitu karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam struktur organisasi, seharusnya dibuat sistem pencatatan dan berbagai cara lain untuk mendorong praktik yang sehat dan sebuah organisasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Hal ini disebut yang menjadi unsur penting dalam organisasi adalah adanya karyawan yang berkualitas. Cara sebuah organisasi yang agar dapat mendapatkan karyawan yang memiliki potensi dan dapat dipercaya adalah dengan cara seleksi calon karyawan berdasarkan kriteria yang berlaku di dalam sebuah perusahaan organisasi tersebut. Dilakukan pengembangan pendidikan terhadap karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pengendalian internal menurut para ahli yang perlu dirancang dan ditetapkan oleh manajemen perusahaan adalah 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian suatu perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah falsafah manajemen dan siklus operasi manajemen harus menekankan pentingnya pengendalian dan mendorong dipatuhinya kebijakan pengendalian akan menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif. Ada beberapa faktor yang memengaruhi lingkungan pengendalian. Faktor integritas dan nilai kode etik perusahaan, filosofi dan gaya operasional manajemen, struktur organisasi, praktik administrasi dan personal, kebijakan operasional, komitmen pada kompetensi.
Yang kedua yaitu penilaian risiko. Semua organisasi menghadapi risiko. Contoh-contoh risiko meliputi perubahan tuntutan pelanggan, ancaman persaingan, perubahan peraturan, perubahan faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga, dan pelanggaran karyawan atas kebijakan dan prosedur perusahaan. Manajemen harus mempertimbangkan risiko ini dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya sehingga tujuan dari pengendalian internal dapat dicapai. Setelah risiko diidentifikasi, maka dapat dilakukan analisis untuk memperkirakan besarnya pengaruh dari risiko tersebut serta tingkat kemungkinan terjadinya dan untuk menentukan tindakan-tindakan yang akan diminimumkannya. Yang ketiga yaitu prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian ditetapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan dicapai, termasuk pencegahan penggelapan. Kita akan membahas secara singkat prosedur pengendalian yang dapat dipadukan dengan sistem akuntansi. Prosedur dalam pengendalian internal meliputi karyawan yang berpotensi, rotasi kinerja dan kewajiban cuti, ulasan kinerja, pemisahan fungsi dan tanggung jawab, perlindungan aset dan data akuntansi. Yang keempat yaitu pemantauan atau monitoring. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan diidentifikasi di mana letak kelemahannya dan memperbaiki efektivitas pengendalian tersebut. Sistem pengendalian internal dapat dipantau secara rutin atau melalui evaluasi khusus. Pemantauan rutin bisa dilakukan dengan mengamati perilaku karyawan dan tanda-tanda peringatan dari sistem akuntansi tersebut. Yang kelima yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan unsur dari pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan pelapor serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian internal berdasarkan lingkupnya. Pengendalian internal dibedakan menjadi pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas segera setelah aktivitas itu terjadi. Yang ketiga, pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Selanjutnya yaitu alasan keterbatasan setiap pengendalian internal. Yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Manajemen dalam personel lainnya seringkali melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya. Yang kedua yaitu kemacetan. Kemacetan dalam pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena tugas salah satu mengerti dalam instruksi atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan, atau kelemahan. Perpindahan personel sementara atau tetap, atau perubahan sistem prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan. Yang ketiga yaitu kolusi. Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya atau dengan pelanggan atau pemasok bisa tidak
terdeteksi oleh struktur pengendalian lainnya. Yang keempat yaitu pelanggaran oleh manajemen. Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau membuat laporan keuangan yang menjadi tampak baik. Yang kelima yaitu biaya dan manfaat. Biaya penyelenggaraan suatu struktur pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian internal tersebut. Lalu selanjutnya pembelian. Pembelian merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian utama dari fungsi pengadaan untuk kebutuhan perusahaan. Untuk mencapai pembelian yang efektif, haruslah diketahui terlebih dahulu tujuan pembelian tersebut. Masing-masing tujuan pembelian memiliki kepentingan yang mungkin akan bertentangan dengan tujuan lainnya. Namun, pengambilan keputusan dalam pembelian harus dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam pengambilan keputusannya, termasuk pertimbangan atas cost dan benefit. Selanjutnya, tanggung jawab dan tugas bagian pembelian. Bagian pembelian harus mengetahui apa yang menjadi tugas serta tanggung jawab untuk pencapaian tujuan pembelian yang efektif, serta harus melaksanakan tugas tersebut sebaik-baiknya agar terhindar dari resiko kerugian. Selanjutnya yaitu pengendalian intern atas siklus pembelian. Yang pertama, processing purchase order. Fungsi ini dimulai dari permintaan dan pembelian. Pengendalian internal ini terdiri dari adanya otorisasi yang sesuai untuk menjamin bahwa setiap pembelian barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu setelah pembelian disetujui, harus ada pengajuan order untuk membeli barang atau jasa. Lalu, bagian pembelian sebaiknya tidak bertanggung jawab untuk mengotorisasi penerimaan barang. Lalu, semua order pembelian diberi nomor urut dan mempunyai kolom serta ruang untuk meminimumkan kemungkinan kehilangan yang tidak disengaja atas formulir tersebut pada saat pemesanan dilakukan. Receiving goods and service. Yang pertama, adanya bagian penerimaan barang yang bertugas untuk membuat laporan penerimaan barang sebagai bukti barang telah diterima dan diperiksa. Lalu, adanya pengawasan fisik atas barang mulai saat penerimaan sampai saat penggunaannya untuk mencegah terjadinya pencurian dan penggunaan tidak tepat. Lalu, pegawai bagian penerimaan sebaiknya terpisah dengan bagian gudang dan akuntansi. Yang ketiga, recognizing the ability. Adanya dokumen yang cukup dan pencatatan yang akurat. Lalu adanya prosedur penanganan pembukuan yang tepat dan pegawai yang mencatat pengeluaran kas tidak akses terhadap kas atau aktiva lainnya. Yang keempat, processing and recording cash disbursement. Adanya penandatanganan setiap cek oleh orang yang memiliki otorisasi. Lalu adanya pemisahan tanggung jawab antara yang menandatangani cek dengan yang menandatangani hutang. Lalu adanya pemeriksaan yang teliti atas setiap dokumen yang mendukung oleh penandatanganan cek sebelum cek tersebut ditandatangani. Lalu setiap cek memiliki nomor urut. Lalu adanya pengawasan fisik atas belangko cek yang telah dibatalkan dan cek yang telah ditandatangani. Selanjutnya metode penelitian. Contohnya pada toko yang buka 24 jam memasang mesin kasir yang dapat menunjukkan dan merekam jumlah uang yang dicatat untuk setiap penjualan serta menyediakan struk pembayaran untuk pelanggan dapat menjadi bagian dari struktur pengendalian internal yang efektif. Toko yang buka 24 jam dapat menggunakan tindakan-tindakan keamanan berikut ini untuk mencegah tindakan kejahatan. Yang pertama, bisa tempatkan mesin kasir dekat ke pintu keluar sehingga dapat terlihat langsung dari luar toko. Lalu, setorkan kas ke bank setiap hari sebelum jam 3 sore. Yang ketiga, hanya menyimpan sejumlah kecil kas hanya khusus untuk kembalian di laci mesin kasir. Lalu, pasang kamera pengawas dan sistem alarm. Lalu, memiliki sistem untuk mencatat kas otomatis. Lalu, setiap pergantian karyawan wajib dilakukan presensi. Lalu, setiap barang yang keluar dan masuk dicatat ke dalam dokumen atau sistem data. Lalu, pada PTX dirintis sejak tahun 1974 dalam bentuk home industry. Lalu, kurang lebih dari 20 tahun perusahaan berkembang menjadi sebuah perusahaan industri manufaktur dan pemasaran garmen terkemuka di Indonesia. Sejak tahun 1988, karena permintaan bertambah, maka perusahaan mengekspor sebagian besar produksinya ke Timur Tengah dan Rusia.
Kegiatan ekspor ini berjalan lancar sehingga PTX menjadi eksportir garmen terkemuka di Indonesia. Pada tahun 1998, perusahaan merintis kerjasama dengan mengambil lisensi dari salah satu perusahaan garmen terkemuka di Italia dan direncanakan produk dengan merek yang cukup terkenal ini akan dibuat dan dipasarkan di Indonesia tahun 1999. Ruang lingkup dan tujuan pembelian. Lingkup pembahasan atas aktivitas pengendalian pada PTX mencakup pembahasan yang berhubungan dengan siklus pembelian, yaitu prosedur permintaan atas pembelian bahan baku, prosedur pembelian bahan baku, prosedur penerimaan dan retur bahan baku, prosedur pencatatan dan pembayaran. Pembahasan ini meliputi prosedur pengendalian yang mencakup beberapa hal. Yang pertama, otorisasi yang memadai atas transaksi dan aktivitas. Yang kedua, pemisahan fungsi yang memadai. Yang ketiga, rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian atas akses serta penggunaan aktiva dan catatan. Yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerjanya. Lalu, pembahasan atas struktur organisasi dan uraian tugas pada PTX. Struktur organisasi perusahaan umumnya berupa bagian yang memberikan gambaran posisi serta bagaimana pendelegasian wewenang dan luas tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap bagian dalam perusahaan. Struktur organisasi dirancang untuk menciptakan kelancaran dan koordinator setiap aktivitas sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Oleh karena itu, struktur organisasi untuk masing-masing perusahaan dibuat khusus sesuai dengan kebutuhannya. Pemilihan untuk struktur organisasi untuk masing-masing perusahaan berbeda-beda dipengaruhi oleh sifat perusahaan, jenis usaha, dan luas operasi yang melatar belakangi aktivitas perusahaan tersebut. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing bagian dalam perusahaan menjelaskan secara deskriptif mengenai tugas-tugas yang dibebankan pada setiap bagian dalam struktur organisasi. Pembatasan wewenang dan tanggung jawab, surat hubungan antar bagian tersebut, uraian tugas yang dibuat secara tertulis membantu agar para karyawan mengetahui dengan tepat tugas dan tanggung jawabnya. Prosedur permintaan pembelian bahan baku pada PTX. Pembahasan atas kegiatan permintaan pembelian bahan baku berawal dari bagian PPIC. Pengendalian dalam prosedur permintaan bahan baku ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diminta adalah bahan baku yang benar-benar dibutuhkan untuk diproses produksi dan tepat dalam jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Keputusan utama yang harus diambil oleh bagian PPIC adalah untuk mengidentifikasikan apa, kapan, dan berapa banyak bahan baku yang harus dibeli. Sekian dari kami. Jika ada kelanjutan, boleh kita sleep call atau yang lainnya. Terima kasih.